Di sebuah desa kecil di selatan Jawa Barat, Budi menjalani hidup yang sederhana. Dengan usia sekitar 20 tahun, dia adalah pemuda yang penuh harapan, meskipun terjebak dalam rutinitas yang monoton. Setiap pagi, Budi bangun sebelum matahari terbit, bersiap-siap untuk menjajakan mangga di pasar. Keluarganya bergantung pada pendapatan yang ia hasilkan dari berjualan. Ibunya, seorang wanita yang kuat, dan ayahnya, seorang buruh tani, selalu berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi mereka seringkali kesulitan. Budi tahu betul kondisi keluarganya. Setelah orang tuanya kehilangan pekerjaan, beban hidup semakin berat. Dia merasa tertekan dan bertanggung jawab atas masa depan keluarganya. Dalam pikirannya, dia ingin mengubah nasib mereka dan mengambil langkah besar untuk mencapai cita-citanya, menjadi kepala desa. Setiap kali dia berdiri di pasar, menjajakan mangga, Budi akan melihat anak-anak desa bermain dengan ceria. Dalam hati, dia bertekad untuk memberikan mereka masa depan yang lebih baik. Dia membayangkan desa yang makmur, di mana semua orang hidup sejahtera. Namun, hal itu terasa sulit diwujudkan tanpa dukungan modal yang cukup. Keinginan untuk berhasil semakin membara, dan Budi merasa terdesak oleh keadaan. Suatu hari, saat beristirahat di sudut pasar, dia bertemu dengan temannya, Bajong. Bajong adalah sosok yang penuh dengan cerita-cerita aneh. Dia sering berbicara tentang hal-hal gaib dan mistis, membuat Budi kadang merasa penasaran. "Budi, kamu tahu nggak, ada cara cepat untuk jadi kaya," kata Bajong, sambil menyeringai. Budi menatapnya dengan rasa ingin tahu. Caranya adalah dengan melakukan ritual tertentu. "Ada nenek misterius di hutan yang bisa memberimu kekayaan jika kau siap melakukan pengorbanan," lanjut Bajong. Budi merasakan kegugupan menghampiri. Suara hatinya berbisik untuk tidak terlibat dalam hal semacam itu, tetapi harapan untuk mengubah hidupnya membuatnya tertarik. Hari-hari berlalu, dan Budi terus memikirkan tawaran Bajong. Dia merasa putus asa. Setiap malam, dia terjaga memikirkan masa depan yang suram. Setelah berhari-hari bergelut dengan keraguan, akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti jejak Bajong dan mencoba pesugihan. Baginya, ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah kehidupannya dan mewujudkan cita-citanya. Malam itu, Budi menyiapkan segala sesuatunya. Dia merasa campur aduk antara rasa takut dan harapan. Dia tahu dia harus pergi ke hutan, ke gubuk misterius tempat nenek itu tinggal. Saat beranjak tidur, gambar-gambar masa depan yang cerah dan bayangan kelam dari ritual itu menghantui pikirannya. Keesokan harinya, Budi dan Bajong berangkat menuju hutan. Perjalanan mereka melewati jalan setapak yang sempit, dikelilingi pohon-pohon tinggi yang seolah menutupi cahaya matahari. Suasana semakin mencekam saat langit mulai gelap. Budi merasakan kegelisahan yang terus meningkat. Dia berpikir, apakah keputusan ini benar? Namun, keinginan untuk mengubah nasibnya terlalu kuat untuk diabaikan. Mereka akhirnya tiba di gubuk tua yang tampak angker. Dindingnya terbuat dari kayu lapuk dan atapnya dipenuhi dedaunan. Budi merasa hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Dia berusaha menenangkan diri sebelum mengetuk pintu gubuk. Hatinya berdebar kencang saat pintu terbuka, dan seorang nenek muncul dengan wajah berkerut dan mata yang tajam. "Selamat datang, anak muda. Apa yang kau cari?" tanyanya dengan suara serak yang menakutkan. Budi menelan ludah, merasakan ketegangan di udara. Dia tahu saat itu adalah titik tak terbalik, sebuah langkah ke dalam dunia yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dengan berani, dia mengungkapkan niatnya untuk mendapatkan kekayaan. Nenek itu tersenyum sinis, dan senyum itu membuat Budi merinding. "Kekayaan tidak datang tanpa harga. Kau harus siap mengorbankan sesuatu yang berharga," ujarnya, dan saat itu, Budi tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah Budi mengungkapkan niatnya kepada nenek misterius, hatinya berdebar penuh kecemasan. Dalam suasana angker gubuk tua itu, Budi menyadari bahwa dia telah melangkah ke dalam dunia yang tidak diketahui. Nenek itu menatapnya dengan mata tajam, seolah bisa menembus jiwanya. "Apa yang kau siapkan untuk dikorbankan?" tanyanya, suaranya penuh intrik.
Budi terdiam sejenak. Dia tahu bahwa pengorbanan adalah bagian dari kesepakatan ini, tetapi berpikir tentang apa yang dapat dia relakan membuatnya merasa tertekan. Namun, dorongan untuk mencapai cita-citanya mengalahkan rasa takutnya. Saya akan mengorbankan impian saya untuk diri saya sendiri. Saya ingin kekayaan ini untuk membantu keluarga dan masyarakat saya, jawabnya, berusaha terdengar tegas. Nenek itu tersenyum sinis. Baiklah, jika itu yang kau pilih. Namun, ingat, setiap pengorbanan memiliki konsekuensi. Dengan kata-kata itu, nenek mulai menjelaskan serangkaian ritual yang harus dilakukan. Dia menyarankan Budi untuk menginap di gubuk selama 3 malam berturut-turut, melakukan ritual yang akan menghubungkannya dengan kekuatan gaib. Malam pertama, Budi harus mengumpulkan bahan-bahan untuk ritual. Nenek itu memberikan daftar yang aneh, serbuk kayu dari pohon tua, air dari sungai yang mengalir di malam hari, dan beberapa bunga tertentu yang hanya mekar saat bulan purnama. Budi merasa aneh, tetapi dia melaksanakan semua perintah itu dengan tekun. Dia menyusuri hutan, mencari bahan-bahan yang diminta dengan hati-hati. Saat malam tiba, suasana di gubuk terasa semakin mencekam. Angin berbisik di antara pepohonan, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Budi berusaha menenangkan diri saat dia menyiapkan semua bahan di tengah gubuk. Dia menyalakan lilin dan mengatur semuanya sesuai petunjuk nenek. Ketika ritual dimulai, nenek itu membacakan mantra-mantra yang tidak Budi mengerti. Suara nenek bergema di dalam gubuk, dan saat dia menutup matanya, Budi merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Dia berusaha fokus pada keinginannya, membayangkan kekayaan yang akan datang dan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Namun, saat dia mulai merasakan perubahan, suasana menjadi semakin gelap. Suara-suara aneh semakin keras, seolah ada sesuatu yang mengintai di dalam bayang-bayang. Budi merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan perasaan ketakutan mulai menyergap. Dia berusaha mengingat alasan dia berada di sana, tetapi ketakutan itu semakin menguasai pikirannya. Malam itu berakhir dengan Budi terjaga, berusaha tidur di sudut gubuk yang terasa semakin angker. Dia merasa tidak sendirian, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Dalam kepalanya, suara nenek terus bergaung, "Kau telah berkomitmen, Budi. Pengorbananmu telah dimulai." Keesokan harinya, dengan perasaan campur aduk, Budi melanjutkan ritual yang harus dilakukan. Malam kedua, nenek itu meminta Budi untuk melakukan meditasi di tengah hutan, di bawah sinar bulan purnama. Dia harus menghubungkan dirinya dengan kekuatan alam dan menyerahkan semua ketakutannya. Budi merasa bingung, tetapi dia tidak bisa mundur sekarang. Saat malam tiba, Budi berjalan ke tempat yang ditunjukkan nenek, sebuah clearing di tengah hutan. Dia duduk bersila, menutup mata, dan berusaha menenangkan pikirannya. Namun, saat dia mulai memasuki keadaan meditatif, suara-suara gaib kembali menghampirinya. Dia mendengar bisikan nama-nama yang tidak dikenalnya, seolah ada yang memanggilnya. Ketika dia membuka mata, dia melihat bayangan-bayangan bergerak di antara pepohonan. Rasa takutnya kembali muncul, dan dia berusaha untuk tidak panik. Namun, saat dia melihat ke sekeliling, bayangan-bayangan itu tampak semakin mendekat. Dalam keadaan tertekan, Budi berlari kembali ke gubuk, merasa ketakutan telah menguasainya. Malam ketiga adalah puncak dari semua ritual. Nenek itu meminta Budi untuk mengorbankan sesuatu yang benar-benar berharga. Dalam benaknya, dia berpikir tentang keluarganya dan semua orang yang dicintainya. Dia tahu, jika dia ingin mendapatkan kekayaan, dia harus siap menghadapi konsekuensinya. Di tengah malam yang gelap, Budi berdiri di depan altar yang telah dia buat di tengah gubuk. Nenek itu mengajarinya untuk menyalakan api dari serbuk kayu yang dikumpulkan. Dalam kegelapan, dia merasakan sesuatu yang kuat mengalir dalam dirinya. Saat dia mengucapkan mantra terakhir, nyala api melambai-lambai, dan tiba-tiba, suasana berubah drastis. Budi melihat bayangan-bayangan yang sama, tetapi kali ini, mereka tampak lebih jelas. Wajah-wajah mereka menatapnya dengan ekspresi penuh penyesalan dan kemarahan. "Kau telah berani, Budi,"
Suara salah satu bayangan itu bergema. Kini, kau harus membayar harga yang sebenarnya. Ketika api mulai padam, Budi merasakan sesuatu yang berat di hatinya. Dia tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, hidupnya tidak akan pernah sama. Dia telah melangkah ke dalam dunia yang berbahaya, dan kini, konsekuensi dari pilihannya mulai menghantuinya. Dalam hati, dia berdoa semoga semua ini sepadan dengan kekayaan yang akan datang, meskipun dia merasakan bayang-bayang penyesalan mulai menyelimuti jiwanya. Setelah menyelesaikan ritual yang menegangkan di gubuk misterius, Budi pulang ke desanya dengan perasaan campur aduk. Dia tidak merasakan kekuatan gaib yang diharapkannya, tetapi saat dia membuka toko buahnya keesokan harinya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dalam waktu singkat, para pembeli mulai berdatangan, membeli mangga yang dia jual dengan antusias. Budi tidak bisa mempercayai matanya, penjualannya meningkat pesat. Hari-hari berlalu, dan keberuntungannya terus berlanjut. Dalam beberapa minggu, Budi mampu membeli lebih banyak buah dan memperluas usahanya. Dia membuka toko buah yang lebih besar dan menawarkan berbagai jenis buah segar. Kehidupan keluarganya mulai berubah. Dia bisa membantu orang tuanya, memberi mereka kehidupan yang lebih layak, dan bahkan menyisihkan uang untuk membantu tetangga yang membutuhkan. Dengan keberhasilan yang diraihnya, Budi menjadi sosok yang dihormati di desa. Dia mulai merencanakan langkah-langkah untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Namun, di balik semua kesuksesan ini, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Meskipun dia terlihat bahagia, hatinya dipenuhi dengan ketidaktenangan. Suara-suara aneh yang pernah didengarnya di gubuk mulai kembali menghantuinya, dan dia sering terbangun di malam hari, merasa seolah ada yang mengawasinya. Suatu malam, saat Budi merayakan keberhasilan bisnisnya dengan keluarga dan teman-teman, dia melihat seorang wanita tua di sudut ruangan. Wanita itu tampak mirip dengan nenek yang dia temui di hutan. Senyumnya membuat Budi merinding. "Apa yang kau inginkan, Budi?" tanyanya, suaranya penuh dengan nada peringatan. Budi merasa gelisah, tetapi dia berusaha mengabaikan perasaan itu, percaya bahwa semua ini adalah imajinasi belaka. Setelah pesta, Bajong, temannya, menghampirinya. "Budi, aku khawatir. Kau tahu kan, ada cerita tentang orang-orang yang terjebak dalam pesugihan. Mereka mendapatkan kekayaan, tetapi harus membayar harga yang mahal," kata Bajong dengan nada serius. Budi hanya tertawa, merasa bahwa dia telah berhasil mengubah nasibnya. "Jangan khawatir, Bajong. Aku hanya bekerja keras dan beruntung," jawabnya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun, perasaan cemas itu tidak kunjung hilang. Suatu malam, saat Budi tidur, dia terbangun oleh suara tangisan. Dia mengira itu hanya mimpinya, tetapi suara itu semakin dekat. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam keputusasaannya, dia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang ritual yang telah dia lakukan. Dia pergi ke perpustakaan desa, mencari informasi tentang pesugihan dan efeknya. Setelah beberapa hari mencari, Budi menemukan sebuah buku tua yang membahas tentang pesugihan. Dia membaca dengan seksama, dan saat itu, jantungnya berdebar kencang. Dia menemukan bahwa untuk setiap kekayaan yang diperoleh melalui pesugihan, ada pengorbanan yang harus dilakukan. Dan semakin besar kekayaan yang diperoleh, semakin besar pula harga yang harus dibayar. Ketika dia membaca tentang orang-orang yang kehilangan nyawa atau jiwa mereka sebagai tumbal, rasa ketakutan mulai menyelimuti dirinya. Budi kembali ke rumah, merasa bingung dan ketakutan. Dia mulai menyadari bahwa setiap kali dia mendapatkan uang, ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Dia merasa seolah-olah ada bagian dari jiwanya yang terambil, dan ketakutan akan kehilangan yang lebih besar mulai menghantuinya. Dia tidak ingin menjadi tumbal, tetapi semakin dalam dia terjerumus, semakin sulit untuk keluar. Saat malam tiba, Budi kembali ke tempat yang dia gunakan untuk melakukan meditasi di hutan. Dia ingin merasakan kembali kekuatan yang telah membawanya ke keberuntungan ini, tetapi alih-alih menemukan kedamaian, dia merasakan gelombang ketakutan yang lebih kuat. Dia melihat bayangan-bayangan yang pernah mengikutinya,
dan kali ini, mereka tampak lebih jelas. Wajah-wajah orang yang pernah hilang menatapnya dengan ekspresi penuh penyesalan. Budi berlari kembali ke desanya, hatinya penuh dengan rasa bersalah dan penyesalan. Dia tahu bahwa kekayaan yang diperolehnya tidak datang tanpa pengorbanan. Dia merasa terjebak, dan saat melihat cermin di rumahnya, dia melihat bayangan diri sendiri yang tampak lebih tua dan suram. Matanya kehilangan cahaya kebahagiaan yang dulu ada. Dalam kekhawatirannya, Budi mulai menghindar dari teman-teman dan keluarganya. Dia merasa seolah-olah keberuntungannya adalah kutukan, dan dia tidak ingin orang-orang terdekatnya terpengaruh oleh itu. Dia memilih untuk menyimpan semua perasaan ini sendirian. Meskipun Bajong terus mencoba mengingatkannya akan bahaya yang mengintai, saat dia berusaha untuk mengumpulkan keberanian, Budi sadar bahwa dia harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Dia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Dia harus mencari cara untuk mengakhiri siklus ini sebelum semuanya terlambat. Namun, saat dia berusaha untuk menemukan jalan keluarnya, dia merasa seolah-olah terjebak dalam jaring yang semakin mengikatnya, dan waktu semakin sempit. Setelah berhari-hari merenung dan terjebak dalam ketakutan, Budi merasa semakin terasing dari dunia di sekelilingnya. Keberuntungan yang dulunya membuatnya bahagia kini hanya menyisakan rasa cemas dan penyesalan yang mendalam. Dia menyadari bahwa setiap kali dia mendapatkan uang, ada sesuatu yang hilang dari dirinya, seolah jiwa dan harapannya terhisap perlahan-lahan. Dia tidak bisa lagi mengabaikan suara-suara yang terus menghantuinya. Suatu malam, saat Budi duduk sendirian di toko buahnya, dia melihat bayangan wanita tua yang mirip nenek di hutan muncul di salah satu sudut ruangan. Wanita itu tersenyum, tetapi senyum itu penuh dengan kebencian dan pengingat akan semua yang telah dia korbankan. Dalam keadaan tertekan, Budi memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang nenek itu dan ritual yang dia lakukan. Dia kembali ke perpustakaan desa dan menemukan buku lain yang menceritakan tentang ritual pesugihan. Buku itu menjelaskan bahwa setiap peserta ritual harus membayar harga yang sebanding dengan kekayaan yang diperoleh. Dalam kasus Budi, dia harus siap menghadapi konsekuensi yang lebih besar, termasuk kehilangan orang-orang terdekatnya sebagai tumbal. Dia membaca dengan penuh kekhawatiran, dan saat dia menyadari bahwa temannya, Bajong, mungkin menjadi salah satu korban, jantungnya berdegup kencang. Ketakutan itu mendorong Budi untuk segera mencari Bajong. Namun, saat dia sampai di rumah Bajong, dia menemukan pintu terbuka lebar, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam. Budi memanggil-manggil namanya, tetapi tidak ada jawaban. Keresahan mulai menyelimuti hatinya. Dia merasakan sesuatu yang sangat tidak beres, dan ketakutannya semakin menjadi-jadi. Malam itu, Budi tidak bisa tidur. Dia terbangun berkali-kali, mendengar suara-suara aneh yang seolah memanggilnya. Dalam kegelapan, dia melihat bayangan-bayangan yang sama, tetapi kali ini mereka tampak lebih jelas. Wajah-wajah yang pernah dia kenal menatapnya dengan ekspresi sedih dan marah. Dia merasa dunia di sekelilingnya mulai runtuh. Keesokan harinya, Budi pergi ke pasar dengan harapan menemukan Bajong. Namun, di sana, dia mendengar berita buruk. Bajong hilang, kata salah satu tetangganya. Dia terakhir terlihat di pasar, dan sejak itu tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Perasaan bersalah dan penyesalan menghantam Budi dengan keras. Dia tahu bahwa keberuntungannya mungkin telah mengorbankan temannya. Dengan hati yang berat, Budi memutuskan untuk kembali ke hutan, berharap untuk menemukan nenek itu dan mendapatkan jawaban. Dia merasa tidak ada cara lain untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia buat. Dalam perjalanan ke gubuk yang angker itu, dia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Setiap langkah terasa semakin berat, dan rasa takut menggerogoti hatinya. Setibanya di gubuk, Budi mengetuk pintu dengan ketakutan. Nenek itu muncul, dan saat melihat Budi, wajahnya menunjukkan ekspresi yang tidak bisa dia baca. "Kau kembali, Budi. Apa yang kau inginkan?" tanyanya, suaranya menggetarkan jiwa. Budi berusaha mengumpulkan keberanian. "Saya ingin tahu apa yang terjadi pada Bajong. Dia hilang, dan saya merasa ini semua akibat dari pesugihan yang saya lakukan." Nenek itu tersenyum sinis.
Setiap pengorbanan tak pernah sia-sia, anak muda. Kekayaan yang kau raih harus dibayar dengan harga yang setimpal. Bajong hanyalah salah satu dari banyak yang akan mengikuti jejaknya jika kau tidak bertindak cepat. Mendengar kata-kata nenek itu membuat Budi merasakan kegelapan yang lebih dalam. Dia tahu bahwa dia harus mengakhiri semua ini. Bagaimana cara saya membatalkan kesepakatan ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Nenek itu menggelengkan kepala. Tidak ada cara untuk membatalkan kesepakatan. Sekarang, kau harus membayar harganya. Budi merasa putus asa. Dia tidak ingin kehilangan lebih banyak orang. Dalam keadaan panik, dia meminta nenek itu untuk memberikan kesempatan kedua. Saya siap melakukan apapun. Tolong, jangan biarkan orang lain menjadi tumbal, pintanya, suaranya penuh dengan ketakutan. Nenek itu menatapnya dalam-dalam. Kau harus siap menghadapi konsekuensi dari pilihanmu. Jika kau ingin menyelamatkan mereka, kau harus berani mengorbankan sesuatu yang lebih berharga. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Budi merasakan beban berat di dadanya. Dia tahu bahwa harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Saat Budi meninggalkan gubuk, dia merasa hampa. Dia telah terjebak dalam jaring yang dia buat sendiri, dan sekarang, tidak ada jalan keluar. Dia kembali ke desa dengan perasaan putus asa, berusaha menyembunyikan rasa takutnya dari keluarganya. Dia tahu bahwa waktu semakin menipis, dan dia harus berpikir cepat untuk menyelamatkan orang-orang yang dicintainya. Hari-hari berlalu, dan Budi semakin terisolasi. Dia tidak bisa berbicara dengan siapapun, bahkan dengan keluarganya. Dia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya semakin menjauh. Suara-suara yang menghantuinya tidak pernah berhenti, dan penyesalan yang mendalam menggigit jiwanya. Dalam keputusasaannya, dia mulai berpikir tentang cara untuk mengakhiri semua ini, tetapi dia tahu bahwa jalan yang dia pilih tidak akan pernah bisa kembali. Akhirnya, dalam kondisi yang semakin tertekan, Budi memutuskan untuk melakukan ritual terakhir, berharap bisa menemukan cara untuk menyelamatkan Bajong dan mengakhiri semua ini. Dia kembali ke hutan, bersiap untuk menghadapi konsekuensi dari pilihannya, tanpa tahu bahwa perjalanan ini mungkin akan mengubah segalanya selamanya. Budi kembali ke hutan dengan semangat yang hancur. Saat dia berjalan menuju gubuk yang angker, hatinya dipenuhi dengan ketakutan dan penyesalan. Dia tahu bahwa dia telah terjebak dalam kesepakatan yang mengerikan, dan sekarang saatnya untuk membayar harga yang harus dibayarnya. Semua harapannya untuk menyelamatkan Bajong dan keluarganya tergantung pada keputusan yang harus diambilnya malam ini. Sesampainya di gubuk, suasana semakin mencekam. Budi mengetuk pintu, dan tidak lama kemudian, nenek itu muncul dengan senyuman sinisnya. Kau kembali, Budi. Apakah kau sudah siap untuk membayar harga yang sebenarnya? Tanyanya, suaranya penuh dengan nada menakutkan. Budi merasakan getaran ketidakpastian yang menyelimuti dirinya. Saya ingin menyelamatkan Bajong, jawabnya dengan suara bergetar. Nenek itu mengangguk. Baiklah, namun, ingat, setiap keputusan memiliki konsekuensi. Jika kau ingin menyelamatkan temanmu, kau harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagimu. Budi merasa hatinya terjepit. Dia tahu bahwa pengorbanan ini bukanlah hal yang sepele. Malam itu, Budi duduk di tengah gubuk, di depan altar yang telah disiapkannya. Dia mengatur lilin dan semua bahan yang diperlukan untuk ritual. Kenangan akan semua yang telah dilaluinya, cita-citanya untuk menjadi kepala desa, harapannya untuk membantu keluarganya, semua itu terbayang di benaknya. Dia harus memilih antara mimpinya dan keselamatan teman yang telah hilang. Saat nenek itu mulai membacakan mantra, Budi merasakan ketegangan di udara. Dia menutup matanya dan berdoa, berharap bahwa pengorbanan ini akan membawa kembali Bajong. Namun, saat ritual berlangsung, suara-suara yang menakutkan mulai kembali menghantuinya. Bayangan-bayangan yang pernah dia lihat kembali muncul, dan wajah-wajah sedih itu menatapnya dengan penuh penyesalan. Budi merasa terjebak antara dua dunia. Di satu sisi, dia ingin menyelamatkan Bajong, di sisi lain, dia merasa bahwa semua ini adalah akibat dari keserakahannya sendiri.
Ketika nenek itu meminta Budi untuk melakukan pengorbanan, dia tahu apa yang harus dilakukan. Dalam hati, dia memutuskan untuk melepaskan semua harapan dan impian yang pernah dia miliki. "Jika ini yang harus saya lakukan, saya siap," katanya dengan suara tegas. Dia mengorbankan impiannya untuk menjadi kepala desa, melepaskan semua harapannya untuk masa depan yang lebih baik. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia merasakan sesuatu yang berat mengalir dari dirinya, seolah-olah bagian dari jiwanya terlepas. Dengan pengorbanan itu, nenek itu mulai membacakan mantra dengan lebih kuat. Cahaya lilin berkedip-kedip, dan suasana menjadi semakin menegangkan. Dalam kegelapan, Budi merasakan kehadiran Bajong. "Budi, aku di sini," suara Bajong terdengar samar, tetapi pelan-pelan menghilang. Budi merasa harapan kembali tumbuh di dalam dirinya. Namun, saat ritual mencapai puncaknya, Budi merasakan sesuatu yang aneh terjadi. Suara nenek itu semakin menggelegar, dan bayangan-bayangan di sekelilingnya mulai berputar. Dia merasakan kehadiran yang kuat, seolah-olah ada sesuatu yang ingin mengambil alih jiwanya. Dalam keadaan panik, dia menyadari bahwa pengorbanannya malah membuatnya semakin terjebak dalam kesepakatan yang mengerikan. "Tidak, ini tidak mungkin," teriak Budi, tetapi suara itu tenggelam dalam kekacauan. Dia merasa terhisap ke dalam kegelapan, seolah-olah semua harapan dan impiannya telah direnggut darinya. Dalam sekejap, dia melihat wajah-wajah orang yang telah hilang, termasuk Bajong, menatapnya dengan ekspresi penuh kesedihan. Malam itu berakhir dengan Budi terpuruk dalam kesedihan. Saat fajar menyingsing, dia terbangun di tengah hutan, sendirian. Gubuk itu telah menghilang, dan semua yang tersisa hanyalah hening yang mencekam. Budi menyadari bahwa dia telah kehilangan lebih dari sekadar impiannya. Dia telah kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Dia pulang ke desanya, tetapi semuanya terasa berbeda. Kehidupan di desanya berjalan seperti biasa. Tetapi Budi tidak bisa merasakan kebahagiaan. Dia melihat orang-orang yang dicintainya, tetapi hatinya kosong. Dia tidak bisa mengungkapkan rasa sakitnya atau menjelaskan apa yang telah terjadi. Akhirnya, dalam keputusasaan, Budi memutuskan untuk menjauh dari desa. Dia merasa tidak pantas untuk tinggal di sana, mengetahui bahwa keberuntungannya telah mengorbankan teman dan impiannya. Dia memilih untuk mengembara, mencari cara untuk menghapus semua kenangan yang menyakitkan dan menebus kesalahannya. Cerita Budi menjadi legenda di desa itu, peringatan tentang bahaya mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar. Masyarakat mulai berbicara tentang kisahnya, tentang pemuda yang terjebak dalam pesugihan dan kehilangan segalanya. Dan meskipun Budi pergi, bayang-bayang penyesalan dan kesedihan akan selalu membayangi hidupnya, menjadi pengingat abadi bahwa terkadang, harga yang harus dibayar untuk mimpi bisa lebih mahal dari yang kita bayangkan. Dengan demikian, Budi menjadi satu lagi dari banyaknya jiwa yang terperangkap dalam pesugihan, terkurung dalam kegelapan yang dia pilih sendiri. Selamanya mencari jalan pulang yang tidak akan pernah dia temukan.